Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Sulawesi, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Di episode kali ini, kami menghadirkan Yayasan Alam Sehat Lestari, NGO yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, di mana program utamanya adalah program kesehatan, konservasi, dan edukasi. Satu hal yang menarik dari Yayasan ASRI ini adalah pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan radical listening. Apa itu radical listening yang menjadi awal berdirinya Yayasan ASRI ini? Kita akan mengulik lebih jauh bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita, yaitu Dr. Maria Kartika atau yang biasa disapa Mbak Tika. Beliau adalah Direktur Klinik ASRI, dan ada Mbak Juanisa Andiani, beliau adalah Direktur Program ASRI. Halo. Selamat pagi, selamat datang di podcast Basuara. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk berbagi inspirasi di podcast Basuara. Nah, bagaimana Yayasan ASRI menjalankan aktivitas sehingga mampu menyehatkan hutan, sekaligus menyehatkan manusia di dalamnya. Saya mulai dari Mbak Tika dulu barangkali ya. Apa yang melatar belakangi Mbak berdirinya Yayasan ASRI ini? Oke, selamat pagi untuk pendengar podcast Basuara. Ini pertama kali saya dan Mbak Nisa nih dari Yayasan ASRI untuk bergabung. Terima kasih juga untuk Mbak Ita dan tim yang telah menyiapkan ini. Jadi dari Yayasan ASRI ini awalnya adalah didirikan oleh seorang dokter atau founder Yayasan ASRI, yaitu ada dua dokter, yaitu Dr. Kinari Webb dan juga Dr. Hotlin Omposunggu. Dr. Kinari Webb ini adalah seorang dokter berkebangsaan Amerika Serikat. Jadi waktu itu dari tahun 90-an kalau nggak salah, di akhir 90-an beliau tuh waktu itu masih menjadi mahasiswi biologi, datang ke Indonesia khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Palung untuk melakukan riset mengenai orang hutan waktu itu. Jadi waktu itu beliau masih belum dokter, jadi masih mahasiswi, kayak seperti melakukan riset begitu ya. Lalu waktu saat melakukan penelitian itu, beliau itu mendengar ada suara chainsaw. Chainsaw itu alat yang dipakai atau digunakan oleh masyarakat untuk menebang pohon, yang bentuknya kayak gergaji besar yang ada relnya gitu ya untuk potong pohon. Dan itu suaranya khas sekali dan sangat terdengar di waktu itu. Waktu itu Dr. Kinari berpikir bahwa ini hutannya sangat bagus, hutannya banyak pohon-pohon yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun, tapi kenapa masih ada kegiatan penebangan pohon gitu. Nah akhirnya waktu itu bermula dari pertanyaan sederhana yang beliau punya, itu mencetuskan tadi konsep yang tadi Mbak Ika sampaikan mengenai radical listening. Jadi setelah itu beliau bersama dengan tim waktu itu mendatangi masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional dan melakukan radical listening dan menanyakan di situ. Kurang lebih ada 400 jam yang beliau lakukan, dan beliau menanyakan seperti pertanyaan yang tadi gitu. Dan sebelumnya juga ada pertanyaan yang lain, salah satunya adalah kenapa menebang pohon begitu. Dan salah satu alasan yang dikemukakan waktu itu adalah tingginya biaya untuk hidup, termasuk untuk biaya kesehatan yang harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga gitu. Jadi kebayang kalau kondisi di Sukadana di waktu itu tahun 90-an lah ya ini ya, tahun 90-an awal 2000-an gitu ya. Itu masih hutan gitu ya, akses juga belum terlalu bagus, akses jalan gitu, dan masyarakat di Sukadana itu kalau berobat harus butuh 3-4 jam untuk ke kota terdekat. Jadi terbayang berapa kos yang harus dikeluarkan oleh satu keluarga jika ada anggota keluarga mereka yang sakit. Jadi itu alasan yang mereka kemukakan dari proses radical listening adalah mereka ingin
ketika misalnya mereka diminta berhenti untuk menebang pohon, ada layanan kesehatan yang murah, terjangkau, dan juga bisa diakses oleh semua masyarakat di area Taman Nasional. Selain itu, kita juga nggak menutup mata bahwa ya nggak mungkin kalau masyarakat istilahnya ingin berganti dari mata pencaharian dari logger menjadi yang lain kalau hanya dengan kesehatan begitu. Jadi dari mulai situ juga yang di-request oleh masyarakat adalah dengan pertanyaan yang tadi, jika dunia ingin berterima kasih, dan mereka menjawab bahwa ada alternatif mata pencaharian lain. Dan juga pertanian organik yang mereka minta. Jadi bagaimana mereka bisa supply istilahnya perut mereka gitu ya dengan melakukan kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Nah, dari situ akhirnya menimbulkan keinginan dari beliau untuk istilahnya membuat suatu sistem yang kita kenal saat ini sebagai program-program ASRI gitu. Jadi solusi yang ASRI bawa sampai saat ini itu selalu dengan radical listening. Jadi kita tidak semata-mata kayak program yang menurut ASRI paling oke lah gitu kan, paling bagus, tapi nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya buat apa gitu. Jadi akhirnya dari situ beliau hebatnya adalah beliau balik lagi ke Amerika, sekolah lagi jadi dokter. Jadi jalan beliau sebagai dokter adalah jalan yang beliau tempuh karena untuk menyelamatkan konservasi hutan sebetulnya gitu. Akhirnya karena waktu itu kesehatan menjadi program yang utama, jadi oleh karena itu kita mulai pelayanan pertama kali itu dari tahun 2007 di Kalimantan Barat, lokasinya masih sama sampai saat ini. Waktu itu beliau dibantu oleh Dr. Hotlin Omposunggu. Beliau juga dokter gigi, tapi beliau orang Indonesia. Jadi beliau berdua, para wanita-wanita hebat ini memulai pertama kali pelayanan di Sukadana tahun 2007 sampai saat ini. Dari mulai bangunan rumah biasa, bangunan rumah warga yang kami sewa, sampai jadinya kayak gini. Bisa kelihatan nggak ya? Ya, jadi ini area klinik kita untuk pelayanan. Jadi sudah sebesar ini sekarang, dan kita setiap tahun tuh hampir menerima 30.000 kunjungan. Jadi kurang lebih ya besar banget gitu ya sekarang cakupannya. Jadi kurang itu sekilas Mbak soal ASRI dan sejarahnya. Menarik melihat perjalanan Yayasan ASRI, bahwa setiap kali menentukan kita melihatnya dari kacamata sisi kita pelaksana program, tapi dari sisi penerima manfaatnya sendiri itu mereka yang tahu kebutuhannya dan bisa mengidentifikasi apa saja yang mereka butuhkan dan bisa diterjemahkan oleh Yayasan ASRI, itu keren sekali. Jadi bukan hanya iya. Jadi waktu itu Bu Kinari pun juga selalu bilang bahwa saya ini dokter, saya ini bukan orang konservasi, saya bukan orang istilahnya bukan forester gitu ya, bukan rimbawan gitu. Tapi ya masalah ini datang justru dari masyarakat dan solusinya pun juga dari masyarakat gitu. Iya, jadi betul. Jadi kayak makanya dari program kesehatan ini pun Mbak akhirnya berkembang bahwa masyarakat pun kan tadi meminta bahwa layanan kesehatan yang murah dan aksesibel gitu kan, dan terjangkau. Akhirnya dari masyarakat pun muncul ide, bisa nggak Dok kalau misalnya pembayarannya dengan menggunakan bibit gitu. Nah, itu nanti kita ngobrol lebih jauh tentang. Nanti mungkin langsung dikulik ya Mbak nanti. Iya, betul. Kemudian Mbak, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dokter Tika yang punya gawean ini kalau yang terkait dengan kesehatan. Nah, Mbak Tika, apa saja sih program utama dari Yayasan ASRI ini yang terkait dengan bidang kesehatan? Kalau tadi secara general dulu ya Mbak, kalau secara general tadi ada kesehatan, lalu ada konservasi hutan, dan juga ada alternatif mata pencaharian. Nah, cuma untuk yang konservasi hutan dan alternatif mata pencaharian itu ada di bidangnya Mbak Nisa. Oh, satu lagi ada pendidikan lingkungan. Jadi kurang lebih kita ada 4 program besar.
Dan yang 3 ini nanti masuk ke Mbak Nisa. Jadi kalau misalnya terkait hal-hal itu nanti mungkin lebih sama Mbak Nisa. Untuk program kesehatan itu layanan utama kami pasti adalah pelayanan kesehatan ya. Pelayanan kesehatan umum dan juga ada pelayanan kesehatan spesialis. Selain itu juga di sini kami juga ada program-program lain karena di sini kami menyadari bahwa yang menariknya dari ASRI itu walaupun kita istilahnya sama-sama layanan kesehatan tingkat pertama gitu ya atau primary healthcare seperti layaknya puskesmas atau klinik pada umumnya, tapi yang menarik di sini adalah program kesehatan atau layanan kesehatan dari Yayasan ASRI ini tidak hanya melingkupi satu wilayah saja. Contoh misalnya, kalau kita berbicara mengenai puskesmas, itu kan dia hanya satu puskesmas untuk satu kecamatan. Tapi kalau dari ASRI ini karena kita bermainnya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional, jadi ya satu area itulah yang berbatasan dengan Taman Nasional menjadi area intervensi atau area kerja kita. Jadi kalau untuk Taman Nasional Gunung Palung ini karena lokasinya ada di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, jadi area kinerja kita tuh bukan hanya satu kecamatan aja, bahkan di 2 kabupaten yang desa-desanya beririsan langsung dengan Taman Nasional. Jadi selain kegiatan pelayanan on-site yang kita ada di Sukadana, itu kita juga ada kegiatan klinik keliling Mbak Ita. Jadi kayak kegiatan di mana kita ada jadwal 1 bulan sekali, kita datang ke daerah-daerah yang lebih terpencil lagi, yang lebih jauh lagi, lebih masuk lagi untuk memberikan pelayanan kesehatan di sana selama areanya memang berbatasan langsung dengan area Taman Nasional. Jadi pelayanan kita bukan hanya terpusat di Sukadana. Kalau di Sukadana ini udah kayak puskesmas semi rumah sakit lah ya, udah kayak klinik semi rumah sakit. Tapi kalau di daerah-daerah hulu atau yang lebih terpencil lagi, kita ya pakai rumah warga gitu ya. Kita pakai rumah warga atau mitra yang sudah kita ajak kerjasama untuk kita buat pelayanan di sana gitu. Lalu yang menariknya lagi dari ASRI yang menurut saya di Indonesia kayaknya yang sejauh ini masih konsisten itu baru ASRI sih Mbak, yaitu terkait pembiayaan kesehatan. Jadi kalau di ASRI karena kita bekerja atau ranah kerja kita adalah dalam kesehatan planetari, artinya kesehatan manusia dan kesehatan alam itu tidak bisa dipisahkan begitu ya, itu yang kita namakan sebagai kesehatan planetari. Jadi di ASRI itu ada sistem pembiayaan yang cukup unik gitu, yang menjadi akhirnya model percontohan bagi Indonesia maupun dunia begitu. Yang pertama adalah di kami itu masyarakat bisa membayar dengan menggunakan bibit pohon, bisa menggunakan kerajinan tangan, kulit telur, dedak, atau sekam. Tapi memang yang paling populer adalah bibit. Jadi pasien, misalnya pasien A begitu ya, dia datang ke ASRI, tuk gitu ya, bawa bibit gitu ya. Nah, bibit ini itu nanti kita hargai. Kita hargai sejumlah uang, per bibitnya ada list-list harganya. Nah, dari situ uangnya itu tidak diberikan dalam bentuk cash ke mereka, nggak bisa. Jadi mereka hanya mendapatkan uang itu sebagai tabungan berobat. Contoh misalnya ada satu orang, ada namanya Pak Samsudin. Beliau waktu itu datang ke ASRI sampai punya tabungan bernilai 40 juta rupiah. Untuk tabungan beliau dan sekeluarganya, baik itu istrinya, anaknya, cucunya, mantunya, mertuanya boleh. Pokoknya yang bisa mengakses tabungan dengan seizin yang punya bibit itu boleh. Jadi kebayang bahwa banyak di sini masyarakat yang tabungannya tuh ngeri-ngeri gitu ya. 10 juta, 12 juta itu cukup banyak gitu yang tabungannya banyak, bibitnya untuk mereka jadi istilahnya jaga-jagalah untuk berobat di ASRI. Nah, nanti bibitnya buat apa? Nah, bibitnya ini akan digunakan oleh timnya Mbak Nisa untuk melakukan kegiatan reforestasi di area kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Jadi ini kurang lebih program baik lah ya yang bisa
mungkin kita tularkan juga gitu ke pihak-pihak lain bahwa pembayaran ini juga salah satu cara untuk membuat akses pelayanan kesehatan terjangkau. Nah, lalu pembiayaan yang kedua yang menarik adalah untuk pasien-pasien yang dia tidak istilahnya memiliki BPJS ya. Kalau saat ini kan BPJS kan hampir di mana-mana. Nah, ASRI juga saat ini menerima untuk pasien BPJS, tapi untuk yang tidak tergabung dalam BPJS Klinik ASRI, maka dia masih bisa membayar dengan menggunakan cash atau uang tunai. Nah, tapi yang menariknya adalah cash atau uang tunai ini itu juga kita berikan diskon, Mbak Ita. Nah, yang menariknya adalah kalau satu daerah atau satu dusun begitu ya, itu melakukan praktek-praktek pengurangan usaha untuk kegiatan logging, itu maka dusunnya atau daerahnya akan kita berikan diskon yang semakin tinggi. Jadi kita ada diskon dari mulai 25%, 50% sampai 70%. Jadi untuk yang bayar dengan cash pun nggak masalah, masih ada diskon selama areanya zona hijau. Jadi zona hijau tuh artinya daerah yang mendapatkan diskon 70%. Artinya daerah tersebut berkomitmen untuk tidak lagi melakukan kegiatan logging, dan itu dari ASRI selalu ada pemantauan ke setiap dusun-dusun setiap 4 bulan sekali. Nah, ini nanti mungkin Mbak Nisa bisa lebih cerita, ada 7 parameter yang dinilai dari ASRI dan itu menentukan wilayah tersebut masuk ke zona apa. Kalau zona hijau ya berarti dia dapat 70% diskon pengobatan. Kalau zona kuning berarti hanya 50%. Oh, masih ada nih, ditemukan ada satu indikator yang membuat mereka masuk ke zona kuning. Lalu yang di bawahnya ada zona merah. Zona merah, oh tunggu dulu nih, masih diskonnya 25% aja misalnya gitu. Jadi pembiayaan kesehatan di ASRI ini kita gerakkan seperti itu supaya menimbulkan kesadaran kolektif untuk pendengar dan juga Mbak Ita nih. Jadi kesadaran kolektif yang kita maksudkan adalah bahwa jika kita ingin melakukan penyelamatan lingkungan termasuk di dalamnya konservasi hutan, yaitu harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya 1 atau 2 orang, bukan hanya pihak Taman Nasional, bukan hanya pihak timnya Mbak Nisa gitu ya, bukan hanya orang-orang rimbawan atau forester, tapi ya satu dusun itu, baik itu dari mata pencaharian apapun ya, baik itu dari ibu rumah tangga, anak sekolah ataupun siapapun, itu juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi itu semangat yang kita ingin gerakkan, bahwa satu logger yang kita temukan di dusun itu, maka itu akan bisa menaik turunkan status mereka. Mungkin dari yang bulan ini hijau, mungkin 4 bulan kemudian bisa jadi zona merah, kita nggak tahu. Jadi itu makanya harus selalu terpantau dan selalu menimbulkan semangat untuk ayo kita jaga hutan bareng-bareng supaya kita pun sehat. Termasuk kita ada ruang rawat inap juga, Mbak. Ada 5 ruang rawat inap, itu cukup besar. Kalau Mbak Ita nanti semoga suatu saat ada rezeki datang ke Sukadana, nanti bisa lihat bahwa bangunan kita pun, Mbak, itu yang di klinik itu pun didesain sedemikian rupa supaya kita benar-benar mendukung kesehatan planetari atau kesehatan berkelanjutan atau sustainable health. Jadi daerah-daerahnya nih, mungkin kalau Mbak Ita bisa kelihatan nih dan para pendengar nih, ada banyak jendela-jendela. Jadi kita pun di sini nggak pakai AC, Mbak. Jadi AC pun hanya untuk ruangan-ruangan yang memang butuh AC seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. Tapi selebihnya kita semua pakai udara yang terbuka, pencahayaan yang terbuka gitu ya. Ini kita ada ruang communal space yang di tengah sini, itu isinya taman gitu ya. Jadi kayak bisa bantu untuk alur udara juga gitu ya. Lalu di sini pun istilahnya untuk kesehatannya pun benar-benar kita pantau, terutama untuk pembelian, contoh misalnya kayak pembelian sarung tangan gitu ya.
untuk sarung tangan medis yang selama COVID ini kita nggak boleh ada kandungan yang powdernya dan segala macam, karena kita ingin benar-benar kesehatan yang berkelanjutan atau sustainable health itu gitu. Lalu kalau beli alat-alat medis nggak boleh jenis plastik yang PP gitu ya, jadi kayak harus benar-benar kita pilih jenisnya supaya bisa mudah lebih terurai saat nanti pembuangan limbah B3. Jadi hal-hal seperti itu kita juga menjadi prioritas kami gitu, selain dari kesehatan planetari dan integrasinya dengan konservasi hutan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ke sini itu bangunan kita hampir mix dengan bambu-bambu, jadi kita ada banyak bambu jadi pagar gitu ya. Itu juga menimbulkan kayak nuansa yang lebih alam, yang kayak lebih menyenangkan lah buat pasien juga. Dan di sini hampir semua pasien tuh kayak pengen lebih dirawat inap di ASRI aja dibandingkan di tempat lain, karena tempat tidurnya satu kamar hanya untuk satu pasien gitu. Jadi mau dia kelas berapapun, jadi masih bisa nyaman gitu satu keluarga untuk nunggu gitu ya, karena ya ruangannya cukup enak dan comfy gitu ya, enak. Jadi kayak buat pasien lebih memilih untuk dirawat di ASRI gitu. Jadi dari bangunannya pun kita sudah mendukung. Lalu ditambah saat ini kita ada juga kegiatan dengan menggunakan ini solar panel dan juga kincir angin. Jadi untuk backup listrik kita, karena mungkin Sukadana masih cukup area yang agak terpencil, jadi listrik tuh masih suka on off. Jadi kita backupnya dengan menggunakan solar panel dan juga kincir angin. Jadi benar-benar kita bukan hanya kesehatan planetari untuk konservasi hutan, tapi dari cara kita berkegiatan atau beraktivitas pun kita juga sangat-sangat mengurangi emisi yang kita timbulkan, terutama di bidang kesehatan yang kita kenal sebagai area yang selalu banyak menimbulkan emisi karbon. Jadi itu yang ingin kita kurangi gitu. Jadi kurang lebih layanan kesehatannya seperti itu Mbak Ita. Lain-lain itu kita ada juga seperti imunisasi, vaksinasi, lalu ada juga pelayanan-pelayanan umum, pelayanan spesialistik kita juga ada, radiologi, farmasi, apotek, laboratorium itu ada. Jadi untuk kalau boleh dibilang, kalau dokter-dokter di sini yang pernah kerja di ASRI pasti kayak amazed dan takjub gitu, kayak di tempat yang terpencil ini ada akses kesehatan dengan fasilitas yang oke, itu kayak mereka sangat apresiasi. Jadi kalau boleh dibilang masyarakat di sini juga bisa terbantu dengan fasilitas yang kami layani untuk mereka. Mbak, kalau sekarang ini ada berapa tenaga kesehatannya, perawat dan dokter di klinik ASRI, Mbak? Kalau total di staf di klinik itu kurang lebih hampir ada 40 orang. Tapi kalau boleh diseminasi atau dibagi, kalau 40 orang itu kan hampir keseluruhannya ya, kayak termasuk tim kebersihan, tim driver ambulan ya, lalu tim kasir, tim pendaftaran. Tapi kalau untuk nakesnya itu hanya sekitar 24. Dari mulai dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, radiografer, analis. Cukup banyak sih Mbak. Mbak penasaran nih Mbak, bagaimana proses perekrutan tenaga kesehatannya Mbak? Dan apakah mereka memiliki durasi kerja kah? Atau gimana? Ada yang sukarelawan kah? Atau gimana Mbak? Iya, jadi untuk di ASRI, terutama untuk yang staf nakes, itu memang terutama yang dokter ya Mbak. Kalau dokter itu agak PR. Sebetulnya ini juga semoga di podcast ini ada dokter-dokter di luar sana yang juga yang mendengar, yang ingin tertarik untuk bekerja di ASRI, monggo silahkan. Karena jujur mungkin ini saya juga rasakan, mungkin ini juga mungkin diketahui oleh dari Yayasan Bakti juga betapa sulit untuk bekerja dan meng-hire orang untuk bekerja di remote atau di area terpencil ya Mbak ya. Jadi itu juga berlaku di dokter. Tapi memang untuk dokter ini karena kami sudah ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan hubungan kami pun juga baik begitu ya. Jadi ya kita hitung untuk bekerja di ASRI sebagai PTT atau pegawai tidak tetap, di mana hal ini akan membuat poin plus bagi dokter yang bekerja di tempat terpencil ketika mereka ingin melanjutkan sekolah residensi atau sekolah spesialistik. Jadi
PTT yang mereka lakukan di ASRI ini akan mendapatkan surat masa bakti dari Dinas Kesehatan dan Pemda Kabupaten Kayong Utara, sehingga kayak menjadi bekal mereka untuk lanjut sekolah begitu. Untuk perawat pun sama, untuk nakes yang lain pun sama gitu. Lalu untuk masa kontrak sih sebetulnya di ASRI ini kita minta minimal itu 1 tahun. Jadi 1 tahun untuk mereka bisa mendapatkan surat masa bakti. Tapi pada kenyataannya justru malah lebih gitu. Jadi kebanyakan dokter-dokter di sini betah, seneng, kerjanya happy gitu kan, alamnya cantik, bagus gitu kan. Jadi dari yang setahun itu selalu ada yang perpanjang lah, entah 1,5 tahun, entah 2 tahun, bahkan ada yang sebelum COVID tuh bisa sampai 4 tahun gitu. Jadi kayak mereka sangat berdedikasi dan sangat senang untuk kerja di ASRI gitu. Mbak, kalau untuk membiayai operasional klinik sendiri, selain dari itu kan pasti butuh biaya juga Mbak ya, untuk maintenance, untuk pembelian alat, obat dan segala macam. Itu didapatkan dari mana aja Mbak, selain ada yang dari pasien-pasien tadi dalam bentuk cash, dalam bentuk bibit pohon dan lain-lain. Jadi untuk di ASRI memang terutama di bagian kesehatan di klinik itu kita ada beberapa source of income kita. Yang paling besar saat ini memang masih melalui grant atau donor atau donatur, baik itu dari lembaga, baik itu dari public fund maupun dari individual donor. Jadi kita masih mendapatkan support dari mereka. Walaupun juga di kami ada tadi yang seperti Mbak Ita sampaikan tuh betul, ada juga dari pasien, baik itu berupa cash maupun bibit, dan juga ada dari pendapatan BPJS. Jadi kurang lebih ada 3 poin itu sih Mbak yang besar. Dan juga, ini tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya yang agak terlewat, ini yang juga penting nih. Jadi Mbak, untuk di ASRI memang statusnya adalah pekerja ya, tapi di ASRI itu karena kita sebagai model atau contoh dari kesehatan planetari dan sustainable health, maka dari itu ASRI pun juga menerima kunjungan visitor. Jadi untuk dokter-dokter di luar sana, silahkan yang mau datang dan belajar di ASRI itu boleh sekali. Jadi mereka bisa menjadi volunteer, dan memang saat ini sih Mbak, memang sebagian besar volunteer yang masih datang itu adalah orang asing. Jadi dokter-dokter asing mereka datang ke Indonesia, ke ASRI, ke Sukadana belajar tentang kesehatan planetari, dan mereka pun juga membagikan ilmu mereka terkait Western medicine. Jadi kayak suka ada pelatihan-pelatihan atau training untuk update knowledge-nya nakes-nakes di sini gitu. Jadi kita masih sangat mengharapkan, ini sekalian iklan ya Mbak ya, sekalian iklan. Kalau misalnya ada visitor atau ada dokter-dokter di luar sana yang ingin belajar datang ke Sukadana, silahkan boleh bisa diakses di www.healthinharmony ya Mbak ya. Mbak Nisa nih yang tahu nih. Nanti bisa disampaikan sama Mbak Nisa juga nih. Keren sekali, terima kasih banyak Mbak Tika, makasih banyak Mbak Nisa ya. Ada banyak sekali pengetahuan, ada banyak sekali pembelajaran, ada banyak sekali gagasan-gagasan yang bisa kita tarik dan bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan ASRI. Semoga visi kita menjadikan kesehatan planetari ini sebagai gerakan bersama untuk bumi yang lebih sehat, bisa mewujudkan manusia yang sehat, karena hutan dan bumi, lingkungan dan alam sekitar ini masih ingin kita wariskan ke anak-anak cucu kita. Bagaimana kita bisa mewariskan bumi yang rusak ke mereka? Harus dari kita semua nih Mbak. Iya, betul Mbak. Baik, makasih banyak Mbak ya. Ya, selamat beraktivitas ya. Para pendengar podcast Basuara dimanapun berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Mbak Tika dan Mbak Nisa dari Yayasan ASRI. Bagi Anda yang tertarik mengetahui lebih banyak tentang Yayasan ASRI, dapat mengunjungi Facebook Alam Sehat Lestari dan Instagram Alam Sehat Lestari, dan website mereka di alamsehatlestari.org. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Kami dapat dikunjungi melalui Facebook Yayasan Bakti dan Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.